Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduhu, dan beberapa fardunya. Fardu kalau satu, kalau banyak furud. Fardunya wudu ini maksudnya. Kan kemarin yang dibahas salah satu syarat sahnya sholat itu adalah wudu. Wa furuduhu, dan beberapa fardunya wudu. Ada berapa sebenarnya wudu? 6. Bener 6. Nah iya, ada ya. Kenapa kemarin ditanya jawabnya beda-beda ya? Di situ ada tulisannya. Nomor 1, niyatu ada ifardi wudu'in, niat melaksanakan wudu, fardunya wudu. Kalau yang diajarkan dari kecil, nawaitu, terus nawaitu liraf'il hadasil aswari fardhan, artinya saya untuk membersihkan hadas kecil dari atas nawaitu wudu'a, saya niat berwudu liraf'il hadasil aswari, untuk menghilangkan hadas kecil, fardhan lillahi ta'ala, fardu karena Allah ta'ala. Karena menghilangkan hadas kecil ketika akan sholat itu hukumnya fardu atau wajib. Nah kalau seandainya begini, habis maghrib kita sholat, kemudian ikut yasinan malam minggu, kemudian menjelang isya karena yasinan cuma sebentar, makan lama, bercanda ngalor ngidul, kemudian pas adzan isya timbul ragu, tadi saya udah batal apa belum ya? Pernah ngalamin nih? Nah kalau kayak gitu wudu lagi apa enggak? Wudu lagi. Nah terus wudunya itu niatnya lirafil hadasil asghari apa niatnya yang lain? karena nggak tahu Ya gini. Emang udah pernah? Saya udah pernah. Kok lupa? Ya tapi lupa. Ya namanya mama. pikirannya kemana-mana. Nah begini. Kalau kita sudah awalnya sudah yakin wudu, kan yakin wudu kan untuk sholat maghrib, kemudian menjelang isya ragu sudah batal atau belum, maka diambil belum batal, kecuali memang benar-benar baunya sih nggak ada, cuman suaranya ada. Atau sebaliknya suara sih nggak ada, baunya orang se-RW kena semua. Kita ngerasa, maka benar-benar itu batal, maka ya wajib wudu. Tapi kalau tidak ya nggak ragu-ragu lah, kayaknya batal, enggak kerasa apa-apa kok, enggak kesentuhan sama laki yo enggak, tidur yo enggak, keluar angin yo enggak, mencret yo cuma ngobrol, makan itu tidak membatalkan wudu. Maka kalau timbul ragu, diambil keputusan masih punya wudu. Kalau wudu lagi nggak apa-apa. Nah persoalannya lagi, kalau wudu lagi berarti dia kan belum batal. Wudu lagi boleh, tapi niatnya jangan yang tadi itu. Karena kalau kita wudu lagi itu kan berarti belum hadas kan, belum batal wudunya. Lah kalau niat yang tadi kan saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Dia hadasnya aja belum punya kok mau dihilangin, yang dihilangin apanya? Kotoran makanan itu. Namanya bukan hadasil asghar. Cukup kumur-kumur selesai. Maka kalau umpama ngantuk terus biar seger wudu lagi, itu namanya tajdidul wudu, memperbarui wudu. Itu niatnya bukan nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari, bukan begitu. Kalau pakai Arab, mungkin kita bukan orang Arab ya, pakai bahasa kita aja. Saya niat
memperbaharui wudu sunnah karena Allah Ta'ala. Sunnah memperbaharui wudu hukumnya sunnah, bukan fardhon, bukan. Nanti kalau wudunya niatnya salah malah batal wudunya. Wudunya pakai niat, pakai bahasa kita, saya niat memperbaharui wudu sunnah karena Allah Ta'ala. Itu kalau memang niatnya hanya biar seger, untuk ngilangi ngantuk. Misalnya dari maghrib sampai isya cuman berduaan aja ngobrol udah capek, udah kehabisan bahan omongan. Nah iya kan udah kehabisan omongan, belum bisa isya. Nah dan wudulah biar seger. Tapi belum batal, yakin belum batal. Nah itu niatnya bukan liraf'il hadasil asghari, bukan. Tapi niatnya kalau pakai bahasa Arab yonawa itu wudu alitajdidil wudu sunnatan lillahi ta'ala. Kalau pakai Arab susah, kita bukan orang Arab. Niat ini pakai bahasa kita ya boleh. Saya niat memperbarui wudu sunnah karena Allah Ta'ala. Itu kalau memperbarui wudu. Itu bukan wudu karena menghilangkan hadas, bukan, karena memperbarui wudu. Lah fungsi niat itu untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan. Wudu itu yang wajib kan cuma 4. Wajah, tangan, kepala, sama kaki. Itu kalau diniati wudu jadi wudu. Walaupun tanpa kumur-kumur, tanpa yang lain-lain, cuma 4 itu diniati wudu jadi wudu. Tapi kalau tidak diniati wudu ya dapatnya cuma seger doang. Maka misalnya kalau mau tidur biasanya kan bersih-bersih ya sekalian diniati wudu. Dan nanti kalau sentuhan sama laki ya serapopo ben. Wong ya memang masih punya kok ya. Nah itu niat. Niat itu ada ifardhi wudu'in, dan kapan niatnya itu inda ghusli wajhin, ketika membasuh wajah. Sebelum itu cukup bismillah aja. Ketika basuh tangan, kumur-kumur, bersihin lubang hidung dan lain-lain, itu cukup bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau wudunya di luar kamar mandi. Kalau di dalam kamar mandi yang di situ ada klosetnya, jangan membaca bismillah bersuara, cukup di batin, di hati aja. Tapi kalau wudunya itu memang khusus tempat wudu, atau mungkin di kamar mandi tapi kamar mandinya itu disekat. Kalau di kampung-kampung biasanya kan begitu ya, kamar mandi bisa, kemudian kloset itu yang ada WC-nya disekat, maka silahkan nggak apa-apa. Tapi kalau rata-rata kayak kita kan jadi satu. Nah, baca bismillahnya, baca nawaitu wudu'anya jangan disuarakan, cukup di batin. Karena tidak diperbolehkan menyebut nama Allah, nama Rasulullah di kamar mandi yang ada WC-nya. Lah kalau HP biasanya kan wallpaper biar kelihatan religius gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim atau apa tuh, biar kalau buka HP-nya push kelihatan religius, agamis gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Umpama kayak begitu, dibawa masuk kamar mandi gimana? Matiin HP-nya. Kalau matiin HP-nya kan nggak kelihatan, maka tidak. Atau nada dering, nada panggil pakai adzan gitu. Pas lagi di ngedem depan ada yang nelpon. Ya apa namanya, dijaga lah ya, dihindari. Ya boleh pakai nada dering begitu ya rapopo. Cuman kalau saya malah mending lagu dangdut. Jangan ada kalung yang liontinnya itu Allah tulisan itu. Nah, atau mungkin gelang atau cincin atau apalah yang bertuliskan lafzul jalalah jangan dibawa masuk. Jangan dibawa masuk ke kamar mandi. Yang tidak boleh itu lafaz Allah, lafaz Rasulullah. Enggak semua tulisan Arab loh ya. Tulisan yang di obat nyamuk itu juga Arab.
yang di Balsem Caplang Arabnya banyak malahan. Enggak semua Arab. Yang tidak boleh itu lafzul jalalah, lafaz Allah, lafaz Rasulullah atau Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ini hati-hati kalau bikin undangan. Iya betul. Bikin undangan itu nggak usah sok Islami pakai Bismillah, nggak usah. Karena kalau itu nanti diterima orang, ada kan harus asal letak, nanti kebuang-buang, keinjek-injek dan lain-lain, nggak usah, mending nggak usah. Cukup Bismillahnya kalau pas mau nulis cukup dibaca, nggak usah ditulis. Nah itu kadang sering saya terima undangan ada, yo biar kelihatan agamis ya, padahal malah rentan berbahaya itu. Yang nomor 1 niat. Niat itu tempatnya di hati. Sementara usul nawaitu itu bacaan niat ya. Bacaan niat dan niat itu beda. Yang wajib itu niatnya, bukan membacanya. Seandainya nggak dibaca nggak masalah. Soalnya cuma saya niat wudu, tapi nggak diucap, cuma di batin tok udah sah. Daripada dia ngucap tapi malah batinnya enggak, nah, itu malah enggak sah niatnya. Karena niat itu mahalluha fil qalbi wa amat talaffudu mustahabun. Niat itu wajibnya di hati, sementara membaca itu hukumnya sunnah. Maka seandainya kita sholat enggak baca usolli, langsung dalam hati saya niat sholat isya karena Allah Ta'ala, Allah sah. Walaupun nggak baca usolli, maka seandainya hatinya yakin ini sholat isya, jam 7 setengah 8 ya sholat isya, tapi karena pikiran lagi mumet, tak subuh. sholli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adzan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sholatnya sah. Niatnya sah. Karena niatnya yang dihitung itu di hati, bukan di mulut. Itu kalau hablum minallah. Kalau hablum minannas, sesama kita ini yang dipegang mulut, bukan hati. Bu, ntar Sabtu datang ya datang. Maka itu yang ditulis mulutnya. Nanti kok Sabtu nggak datang, gitu. Kalau insya Allah, Insya Allah apa dulu ini? Insya Allah apa ini? itu yang nomor 1. Niyatu ada ifardi wudu'in inda ghusli wajhin. Niat melaksanakan fardu wudu ketika membasuh wajah. Jadi ketika pas bareng basuh wajah itu hatinya niat wudu. Kalau enggak ya mulutnya ngucap hati. Yang kedua wa ghuslu wajhihi, membasuh wajah. Nanti ada beda membasuh dan mengusap ya. Yang poin nomor 5 itu kan nomor 4 ya, wa mashu ba'di ra'sihi, mengusap. Wa ghuslu wajhihi, membasuh wajahnya. Nya itu artinya orang yang berwudu. Batasan wajah yang wajib dibasuh ketika wudu yaitu wa huwa ma baina manabiti ra'sihi, yaitu antara mulai tempat tumbuhnya rambut secara normal. Kalau saya agak lebaran sini. Ada yang cuma segini. Ada yang kalau kayak yang Profesor Grondol itu sampai belakang ya. Kayak Wong Fei Hung gitu. Ya tetap umumnya umpama segini ya segini, nggak perlu sampai ke belakang. Umumnya tumbuh rambut kan segini ya. Nah ini bagian atas itu namanya manabiti ra'sihi, tempat tumbuhnya rambut, ini wajib dibasuh. Wa muntaha lihyaihi, mentok bawah janggut ini. Wa ma baina udhunaihi, dan apa yang ada antara dua telinga, berarti sampai sini. Nah, jadi orang wudu itu atas sampai sini, bawah sini, kanan kiri sampai telinga. Makanya kalau ada orang wudu kok cuman wajahnya cuman ditabokin pakai air, berarti itu yang kena cuman di muka sini, nggak kena. Berarti wudunya tidak sah. Kalau wudu tidak sah, khawatirnya sholatnya ya tidak sah. Makanya wudu itu diajari berulang-ulang, karena wudu ini mempengaruhi ibadah selanjutnya. Baca Qur'annya, kalau yang haji ya tawafnya,
Karena tawaf kan wajib suci. Kalau wudhunya salah ya tawafnya. Ya kalau umroh balik lagi deket waktunya. Kalau haji kan daftarnya lama ya. Jadi kan sayang. Lah wudhu wang membasuh wajah yang wajib adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke janggut bawah sampai ke telinga kanan kiri. Itu yang wajib dibasuh. Mulanya pada kesemutan semua. Ya, daripada kegajian. Ya, daripada kegajiannya mending kesemutan. Ngaso itu bebas kalau sambil rebahan ya boleh. Tiduran ya apa-apa kowe lah. Bapak-bapak malah pada ngebul kalau ngaso. Guling-guling kan di depan juga tak apa-apa. Mau namanya orang ngaso kan bebas ya, mau nyelonjor, mau nyender, mau Bapak mau ngopi, ngapain aja kopi sambil merokok. Namanya juga ngaso, ngaso itu kan nyantai artinya. udah bukan kayak anak sekolah lagi. Makanya ngajinya ya wes santai, guyu-guyu, ketawa ketiwi gitu. Besok bawa bantal bintang. Topor bahan di bangku atas. Oh. Tuh, dikasih fasilitas bintang. Nemenin Kazumi dulu. Yang nomor 4. Tiga lah Pak Ustaz. Tangan ya Dewi. Iya, wes itulah. 3. Wa ghuslu yadayhi bimirfaqin. Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Tangan dia sampai lupa bahasa Arab Namanya punya lutut ya. Wa ghuslu yadayhi bimirfaqin. Membasuh dua tangan sampai ke siku. Yang sunnah itu dari bagian depan, dari sini dulu ya. Air dikucurkan di sini, bukan dari sini. Air ngucur bukan dari sini ya, dari sini. Airnya depan, bagian depan. Kalau begini kan yang depan ini kan, kan ini kan. Nah, iya. Kecuali kalau zaman dulu syuting-syutingan begini. Dari bagian depan dulu. Aku ke belakang. Dan harus minimal sampai sikut. Ini biasanya ibu-ibu ya, kalau yang bepergian pakai baju yang ketat itu hati-hati ketika wudhu, tetap wajib harus sampai ke sikut. Terus terserah modelnya, mau model apa, dalam Islam gak ada larangan. Yang penting ketika wudhu sikut ini harus basah, nggak bisa cuma sampai begini doang. Kemudian kulit yang berada di bawah kuku yang bisa dipotong. Ini kan kuku ada yang bisa dipotong, ada yang enggak. Yang kulit yang berada di bawah kuku yang bisa dipotong wajib kena air. Kalau kuku si tangan sih gampang, tinggal begini ya, kan keran dari atas airnya, tinggal begini, insya Allah masuk ke sela-sela sini. Yang repot kan kaki. Makanya kalau memang tidak ada pentingnya, mending dipotong. Ya kecuali kalau memang ada pentingnya, ya monggo ya. Ngupil. Iya ya terserah. Lah kalau zaman dulu buat ngecek ayam udah bertelur belum pakai ini ya. Nah iya kalau zaman dulu asal habis subuh ayam tok kejar ditangkap langsung ceruk tekuk. Asal lo naluri ibu-ibu itu paham banget loh, udah bertelur apa belum itu. Kalau buaji suka gitu gak buaji? Kan ada ayam depan rumah. Pak Haji yang Iya kan? Iya. Langsung di Hari orang iya ini. kandangin sebentar, nggak nyampe 10 menit keluar telur. Ya iya. Ya wis sembuh nalurinya itu pokoknya tahu aja ya. Mana telur, mana yang saudaranya telur. Banyak. Lah piara kuku dalam Islam memang nggak ada aturannya aslinya. Silahkan aja. Yang penting, tapi memang ketika hari Jumat sunnah memotong kuku. Memotong kuku kan sunnahnya mau seberapa kayak yang penting motong. Nah yang penting kulit
ini yang berada di bawah kuku ini ketika wudhu wajib terkena air, baik tangan maupun kaki sama saja. Lah di kuku yang pakai cap kuku ya monggo, tapi dilihat-lihat cap kukunya. Kalau yang pakai apa itu, yang buat ngangkat itu, nah itu mau nggak perlu dihilangin. Yang ini yang itu apa yang satunya itu, nah itu wajib dihilangin karena itu menutup tekstur kuku. Kan dia kan sebangsa kayak cat ya. Wa ghuslu yadayhi bimirfaqin, yaitu membasuh dua tangan sampai ke siku. Yang keempat wa mashu ba'di ra'sihi, mengusap sebagian kepalanya orang yang berwudu. Ngusap itu yang penting basah. Mau bagian mana saja boleh. Mau depan sampai belakang atau atas apa aja boleh. Namanya ngusap, lain dengan membasuh. Kalau basuh itu harus benar-benar air ngalir. Tapi kalau ngusap itu seandainya ini langsung boleh. Udah menggugurkan wajibnya mengusap. Itu kalau dalam madhab kita. Kalau dalam madhab lain wajibnya semuanya kena air. Tetapi nanti bersentuhan laki-laki perempuan yang sama-sama dewasa tidak batal, tapi wudhunya ya semuanya, enggak sekedar asal. Itu bedanya mengusap. Kemudian yang nomor 5 wa ghuslu rijlaihi bikakbin, yaitu membasuh dua kaki bikakbin sampai mata kaki. Harus sampai mata kaki. Yang sunnah juga sama, dari depan ujung jempol dulu, baru ke belakang. Yang kakinya ada petaknya. Kaki kan yang belakang kadang ada petak ya. Nah, itu kalau wudhu yang itu wajib terkena air. Wa ghuslu rijlaihi bikakbin, membasuh dua kaki sampai mata kaki. Kemudian yang nomor 6 wa tartibun, tartib alias urut. Yang 6 ini harus urut, tapi yang selain itu mau diacak juga terserah. Kumurnya di belakang boleh, cuman emang gak umum aja sih. Ya umpama umurnya di belakang udah selesai semuanya boleh. Yang wajib urut yang 4 ini: wajah, tangan, kepala, kaki. Itu yang wajib urut. Tetapi masa aturan udah diajarin kita bikin aturan sendiri ya. Umur di belakang, cuci tangan di belakang. Asal tidak melanggar aturan yang diwajibkan ora apa-apa, alias boleh tartibun, tertib. Wallahu a'lam bishawab. Berat banget.